Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Sering kita mendengar perkataan bahwa dalam kehidupan ini hendaknya kita menjadi kepala dan bukan ekor. Memiliki prinsip hidup yang demikian adalah baik. Tetapi harus juga kita sadari bahwa tidak semua di dalam lini kehidupan ini kita senantiasa dapat menjadi kepala. Karena sehebat apapun kita, ada yang lebih hebat daripada kita. Sekuat apapun kita, ada yang lebih kuat daripada kita. Kita harus sadar bahwa semua yang ada pada kita adalah merupakan pemberian Allah di dalam kehidupan ini. Dan semuanya harus kita pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena di dalam Dialah yang utama dan terutama. Sebelum kita melakukan aktivitas, pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020, bertemakan semua adalah pemberian Allah, tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, dungi ninasi Yohanes mamangalusi. Daktar buat jolma manang aha anggoso dilehotu ibana sian banua gicang. Bapak Ibu yang terkasih, sejujurnya setiap orang tentu ingin dirinya di posisi yang lebih utama atau yang lebih tinggi. Karena itu untuk meraih dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, banyak orang berjuang dengan berbagai upaya di dalam kehidupannya. Terkadang masalah benar atau salah untuk mencapainya tidak lagi dihiraukan. Tak sedikit orang mengabaikan dan menurunkan standar kebenaran dalam kehidupannya untuk menjadi utama. Atau menutup mata hati nurani, mengorbankan sesamanya hanya ingin menempati posisi yang paling utama. Sayangnya sikap ingin terdepan dan menempati posisi yang utama bukan hanya sekedar di hadapan atau terhadap sesama manusia saja. Namun seringkali dalam kehidupan bertuhan pun tak jarang manusia melakukannya. Tak jarang manusia sadar atau tidak sadar menganggap dirinya lebih mengetahui daripada Tuhan. Menganggap dirinya lebih utama daripada Allah. Menganggap dirinya lebih layak dihormati daripada Tuhan. Sungguh, hal ini sangat berbahaya bila terjadi dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan pada pagi ini yang tertulis pada Yohanes pasal 3 ayat 27, kita belajar bagaimana Yohanes Pembaptis bersikap dan bagaimana ia menyadari posisinya di hadapan Yesus. Ketika di antara murid-murid Yohanes muncul perselisihan dengan orang-orang Yahudi, murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata bahwa banyak orang telah mengikut Yesus. Bahkan mungkin sejumlah murid-murid Yohanes Pembaptis pun akhirnya mengikut Yesus. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena Yohanes telah memberi kesaksian tentang siapa Yesus Kristus sesungguhnya. Walaupun demikian, Yohanes Pembaptis tidak merasa iri kepada Yesus Kristus yang akhirnya memiliki lebih banyak murid daripada dirinya. Yohanes sadar betul bahwa ia hanyalah pendahulu sebelum kedatangan Mesias yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dalam banyak kesempatan, orang banyak menanyakan apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis selalu berkata bahwa dirinya bukanlah Mesias, tetapi hanyalah orang yang diutus untuk mendahului Mesias tersebut. Inilah prinsip yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis. Ia tahu betul posisinya. Ia tahu betul bahwa ketika Yesus akhirnya tampil untuk mengabarkan Injil Kerajaan Sorgawi, itulah saatnya di mana Yohanes Pembaptis akhirnya harus mulai mundur.
Prinsip Yohanes Pembaptis itu, yaitu bahwa Tuhan harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Prinsip ini juga seharusnya berlaku bagi kita semua yang ada pada zaman ini. Yohanes bersukacita ketika ia mendengar bahwa Yesus sudah mulai memberitakan tentang firman Allah. Ia tidak khawatir bahwa murid-muridnya akan pergi meninggalkannya dan mengikut Yesus. Ia bahkan tidak khawatir jika akhirnya pun harus mati karena memberitakan kebenaran. Bagi Yohanes Pembaptis, yang penting adalah ia melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itulah Yesus sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kini bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita belajar dari teladan ini? Ketika mendapatkan berkat Tuhan, apakah kita bersyukur kepada Tuhan dengan berkata bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan semata? Ataukah ketika kita sudah melayani Tuhan, sudah dikenal orang, namun kita justru tidak bersikap rendah hati seperti Yohanes? Bukannya berkata bahwa Tuhan harus semakin besar, namun justru kita malah berkata kita harus semakin besar. Tidak mudah memang melawan godaan untuk memegahkan diri, terlebih ketika kita telah berada pada posisi di atas. Tetapi pada pagi hari ini kita dipanggil tak kalah ingin menjadi kepala. Jadilah pelayan atas sesamamu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah prinsip hidup kita dalam segala hal adalah untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat berkata, Tuhan harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kiranya Tuhan memberkati kita satu hari ini dalam segala aktivitas kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan berbagai macam berkat dan anugerah dalam hidup kami mensyukuri pemberian Allah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami merendahkan diri kami atas segala berkat anugerah Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan segala aktivitas kami satu hari ini. Setiap pekerjaan kami, Tuhanlah yang mengurapinya. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Tuhan memulihkan mereka, memberkati setiap obat yang mereka konsumsi. Jamah mereka Tuhan. Berkati pemimpin negara kami, Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan yang baik, sehingga setiap keputusannya menjadi sukacita bagi kami. Berkati gereja-Mu dimanapun berada, Engkau Tuhan yang dinyatakan dan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.